Sahabat olahraga, kembali lagi di Sport One Profile. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Umum Persatuan Golf Indonesia atau PGI Pengprov Kalimantan Barat atau Kalbar. Rusliansyah Detelove, salah satu pengusaha semen ternama di Pontianak, ikut membina perkembangan olahraga di Pontianak. Di cabang olahraga golf ini, sejak terpilih menjadi ketua umum, beliau langsung memperbaiki lokasi golf yang nyaman dan tidak mudah kebanjiran, yakni di Alam Katulistiwa Golf di Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kalbar. Pria kelahiran Pontianak 12 November 1953 ini juga mengajak masyarakat Pontianak khususnya untuk menyukai olahraga golf. Salah satu bentuk aksinya dengan berdirinya driving range di daerah Kalbar. Nah, sahabat olahraga, ingin tahu lebih dekat dengan sosok beliau? Berikut informasinya. Ya, saya memang dari muda itu kan senang sekali olahraga. Dari sejak SD juga dulu olahraga yang murah seperti lari cepat gitu kan. Kemudian badminton. Dulu waktu tahun 60-an itu kan badminton di kampung-kampung itu kan hanya pakai raket papan gitu dari situ. Kemudian setelah menjelang remaja juga aktif, suka hampir semua olahraga itu saya ikutin, baik bola kaki, baik itu badminton, ya kan, voli itu juga walaupun saya pendek tapi saya juga bisa main. Tapi yang senang yang banyak saya senang itu adalah badminton, ya kan. Bahkan tinju pun saya pernah belajar, tapi gara-gara kena pukul jatuh udah nggak mau lagi nggak mau lagi main itu. Makanya hampir semua olahraga itu, tapi yang fokus itu adalah selama ini yang banyak ini kami badminton ya. Tapi tidak terlalu, karena suka semua olahraga sehingga olahraga yang berprestasi itu saya tidak ada yang istilahnya untuk yang profesional gitu kan. Tapi perjalanan usia sebenarnya, perjalanan usia, karena saya pernah waktu tahun 92 kalau tidak salah kita ada tanding badminton. Nah di situ saya jatuh, ini kaki ini kesleo. Nah dari situ badminton itu mulai saya tinggalkan, karena kan kekuatan badminton kan juga di kaki, gitu kan. Nah di situ dipindahkan dari sejak tahun dulu kan saya bekerja di BUMN. Waktu saya ditugaskan tahun 96 di Balikpapan. Nah kebetulan rumah itu dekat dengan lapangan golf di Spinggan, ya. Nah dari situ saya mulai tertarik main golf, karena kebetulan di komplek perumahan saya itu banyak pegawai-pegawai Pertamina, ya kan, ada dari Pak Eko Yonokal gitu. Jadi berteman dengan mereka, Pak Rusdi, udah latihan golf aja lah kata gitu. Ah mahal, saya bilang gitu kan. Enggak mahal kata mereka itu. Jadi saya pertama dipinjamin dulu stick main gitu kan. Waktu tahun 96 lah awalnya saya main golf itu. Karena usia juga, kemudian saya juga tidak terlalu kuat lagi kaki untuk bermain badminton. Akhirnya ya ke golf lah sampai sekarang. Jadi akhirnya tapi tidaklah berprestasi yang bagus golf ini. Saya hanya menganggap untuk olahraga saja, untuk mencapai prestasi
usia saya sudah terlambat, jadi susah untuk berprestasi. Tapi saya sekarang olahraga yang paling saya gemari ya golf. Ya, jadi pada tahun kurang lebih 4 tahun yang lalu, 2003 lah ya, 2013 itu ada pemilihan kepengurusan Pengprov PGI. Kemudian kawan-kawan mendapuk saya menjadi ketua Pengprov dan sekaligus juga diserahkan untuk mengelola lapangan golf Alam Katulistiwa ini yang sebetulnya milik dari Korem ya. Sekarang Kodam ini. Kemudian juga ada dari Pemda juga gitu. Nah, jadi diserahkan kepada saya untuk mengelola lapangan ini, memperbaiki dari awal yang luar biasa sulitnya kami bermain golf di sini. Bahkan dulu itu adalah lapangan golf yang teraneh di dunia, karena orang bermain golf itu kan pakai sepatu golf. Kalau kami bermain golf dengan sepatu bot, karena air semua. Kalau sudah pasang, kena hujan, wah udah, itu bisa 1 mata kaki air. Tapi karena saking hobinya kami bermain golf, itu ya kita jalani aja. Nah, pada tahun 2012-2013 itu kita kelola lapangan ini. Ternyata masalahnya adalah di drainase, di parit-parit. Di parit kami dalamkan, kolam-kolam kami dalamkan, bahkan ada kolam yang kita bikin baru sehingga resapan air itu bisa terkendali. Sampai sekarang tidak pernah lagi ada yang pakai sepatu bot main di sini. Ya, alhamdulillah lah, banyak juga yang dari Kucing, Sarawak pun juga kalau datang ke sini mereka juga main ke sini. Kawan-kawan dari Jakarta atau tamu-tamu perbankan yang datang ke sini juga bermain golf di sini, walaupun dengan mungkin standar lapangan golfnya memang masih belum. Ya, kendala kami waktu itu kan sejak tahun 2011 barangkali, itu kan tempat driving latihan golf yang di GOR, yang sekarang menjadi SPBU Pak Oso. Itu kan dulu tempat latihannya di situ, drivingnya di situ, tempat berlatihnya di situ, yang pemula-pemulanya berlatih di situ. Kemudian kami yang, karena golf ini kan harus ada praktisnya, driving. Nah, hampir 4 tahun kendalanya itu tidak ada tempat untuk berlatih. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu kami PGI bekerja sama dengan Untan. Alhamdulillah Untan ada memiliki lahan yang sebetulnya tidak memenuhi syarat juga, tapi paling tidak cukup lah untuk sekedar praktis. Jadi sekarang ada di belakang auditorium Untan, itu kita bikin sejak 2 tahun yang lalu untuk driving. Sekarang sih udah mulai muncul bibit-bibit yang muda. Saya katakan sama pemain-pemain golf, kalau ada anaknya yang ingin berlatih, itu kita gratiskan, tidak bayar apa-apa. Silakan saja untuk datang berlatih, karena kita ingin supaya bibit-bibit muda itu muncul. Sekarang itu pemain kami yang tua-tua ya seperti kami ini, udah ada kawan-kawan kita yang udah lebih senior, ada yang meninggal juga, ada yang sakit, ada yang sudah tidak mampu lagi gitu kan. Sehingga sekarang ini seperti Anda lihat tadi, yang pemain itu kan tidak terlalu banyak. Biasanya kalau hari Sabtu itu bisa sampai dengan 60 orang, 80 orang gitu ya yang main. Sekarang paling kalau lagi ramai 30-40 lah yang main. Itu udah maksimal banget itu mainnya itu. Jadi dari hasil itu memang untuk mengelola, untuk membiayai lapangan ini nggak cukup. Ya akhirnya karena saya cinta olahraga ini, ya
saya subsidi lah setiap bulan demi jalannya, biar kawan-kawan semua juga bisa bermain gitu kan. Saya ingin membalik image masyarakat yang dikatakan golf itu sebagai olahraga elit, olahraga mahal. Sebetulnya tidak gitu. Dan yang kedua, golf ini kan olahraga internasional. Kita lihat di TV-TV, ya kan, itu dipertandingkan profesional, semua profesional. Dan golf ini dia ada punya aturan, dia ada punya rule of golf. Jadi tidak hanya sembarang, asal pukul aja katanya gitu kan, enggak bisa. Di sinilah melatih, kalau saya katakan golf ini salah satu melatih diri untuk kejujuran, ya. Karena bagi orang yang tidak jujur itu sulit untuk bermain golf. Nah, melatih untuk jujur di golf ini, karena kalau kita pukul gitu, ya, bola itu katakanlah masuk ke kolam atau ke parit gitu. Kalau tidak jujur itu dikatakan dia tidak masuk. Padahal kalau masuk parit itu kan ada penalti 1. Gitu. Bisa saja kan kita kan tidak mengikuti awan ke sana, kita ke sini, ya kan. Nah, ini 1, ya, kejujuran, hati nurani. Kemudian manajemen, melatih manajemen. Kita tahu jarak lapangan golf itu ada yang 400 meter, ada yang 300 meter, ada yang 120 meter. Nah, ini kita harus melatih kemampuan kita, pakai stick yang mana yang harus kita pukul. Strategi apa yang kita supaya bisa melewati kolam, ya kan? Jadi tidak hanya sembarang pukul bola ke sana. Kalau tidak ini, makanya melatih manajemen, kalau saya katakan bagaimana menahan diri, manajemen emosi. Karena golf ini semakin kita pukul itu kadang-kadang bukannya jauh, malah melenceng, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, latihan manajemen, ya kan. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa tadi saya katakan saya ingin merubah, kenapa saya senang sekali golf, saya ingin merubah image masyarakat mengenai dikatakan mahal. Stick golf ini kalau dibanding raketnya badminton atau raketnya tenis untuk main pro, ada juga yang harganya sampai puluhan juta. Stick golf ini ada juga yang hanya 3 jutaan satu set, ya kan. Kemudian ada juga yang sampai puluhan juta, ya kan. Itu tergantung kepada kita sendiri maunya yang bagaimana. Kalau saya mengatakan yang mahal atau yang murah itu sama saja, jauhnya ke pukulan itu nggak ada beda, gitu loh. Tinggal kelihayan kita bagaimana itu. Nah, dikatakan mahal katanya. Padahal bola golf ini ya, itu satu bola itu yang second, kita sering bermain yang second saja. Itu harga ada yang 5.000. Kita beli 10 lah katakan, 50.000. Kalau bola ini tidak hilang, ya 50.000 itu aja modal kita. Tapi kalau main badminton Anda, satu slop udah 35.000, ada yang 40.000. Dan itu sekali main habis. Hilang. Ya kan? Nah, di mana mahalnya? Ya kan? Padahal bola golf ini bisa kita pukul sampai sebulan dia nggak masalah. Asal jangan hilang ya. Kalau hilang ya berarti kan hilang ya. Tapi paling tidak setiap kali main itu tidak seperti main badminton atau main tenis. Itu bolanya kan harus diganti. Nah, kalau kita nggak, paling-paling kalau kita ada turnamen atau apa, ya berarti kita harus beli bola baru lah gitu kan. Kalau bola baru memang agak sedikit mahal lah, mungkin ada sekitar kalau satu itu mungkin 120.000 3 biji itu. Tapi itu tadi, kita sekali beli asal jangan hilang, itu bisa sebulan kita pakai, nggak masalah. Nah, hanya yang bedanya kalau kita main badminton, kita kan ada caddy yang membantu kita membersihkan stick segala macam. Kalau saya anggap itu saya anggap ibadah, infak saja, sambil mereka juga menampung mereka bekerja, daripada mereka
menjadi yang bekerja tidak benar, ya kita kasih 150.000 untuk seperti kerja tukang sehari lah gitu kan, 150.000 kita kasih gitu kan. Ya kita ikhlas saja. Mungkin kalau main badminton tidak ada biaya itu gitu. Itu aja sebetulnya. Hapar lagi. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Sebetulnya memang dari orang tua yang bisa ini kan, artinya kalau saya katakan, saya ajarkan kepada anak saya, kepada cucu gitu ya. Nah kalau yang sekedar untuk minat-minat begitu, ada sih yang banyak juga yang datang di driving kita di auditorium itu gitu kan. Karena golf ini makanya tergantung kepada kitanya. Ada yang sekali nyoba nggak cocok, langsung dia bilang nggak cocok saya seperti gini gitu kan. Tapi kalau orang yang memang selalu ingin lebih tahu, dia akan selalu penasaran. Maka tadi saya katakan, mukul bola golf ini dengan strategi. Kalau semakin kita kencang mukulnya, bukannya jauh, itu bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa tetap di situ. Nggak kena bolanya, bayangkan bolanya kecil. Itu. Jadi itu kuncinya. Nah sekarang ini kita siapkan itu tempat driving itu adalah untuk memancing yang ingin berlatih. Bahkan stick pun ada kami siapkan di sana untuk yang ini. Kita tahu pada PON yang 2 tahun yang lalu itu Kalbar kan masih ranking yang di bawah jauh, kalau nggak salah ranking, saya lupa ranking berapa, kita hanya dapat emas 6 dari 3 cabang olahraga, anggar, tarung derajat, dan biliar. Padahal banyak sekali olahraga-olahraga yang lain kayak seperti atletik, ya, badminton sendiri, voli, ya kan, kemudian renang, ya. Atletik itu tadi yang saya katakan, atletik itu paling banyak pialanya itu, hampir 80-an piala di atletik itu. Nah makanya kami kemarin waktu rapat di KONI mengatakan bahwa target kita nanti di PON yang 2 tahun lagi di Papua, kita minimal mentargetkan itu 10 emas, minimal ya. Dan dari sekarang kami sudah ada skala prioritas, cabang-cabang mana aja yang akan kami benar-benar fokuskan dulu untuk meraih menambah emas lagi di tahun di Papua, di PON Papua yang akan datang, ya kan. Nah kenapa kita hanya fokus kepada beberapa ini, karena jangka pendeknya itu yang ingin kami lihat. Tapi selanjutnya nanti seluruh cabang olahraga akan kami tingkatkan, ya. Orang bisa meraih emas sampai 20-30, kenapa kita tidak? Toh kita memiliki, zaman dulu sepeda, waktu zamannya ada Joni dulu kan, sepeda itu Kalimantan Barat itu hebat. Sekarang tidak ada, ya kan? Nah ini juga kita akan fokuskan ke sana. Siap. Target kita sih untuk jangka pendek ini nanti PON bisa meraih paling tidak minimal 10 emas,
dan Perak nanti itu mengikuti lah ya. Nah, jangka panjangnya ya kita tidak hanya 10 target, minimal ya beberapa cabang olahraga yang bergengsi kita harus juga meraup emas gitu, ke depannya. Tapi memang ini tantangan juga, karena tantangan kita yang pertama seperti badminton misalnya ya, itu mencari bibit itu banyak pemain yang suka main badminton. Tapi kadang-kadang untuk mencari bibit yang muda ini yang susah, sulit. Anaknya suka bermain, tapi kadang-kadang kalau kan ini harus ikutkan platda apa segala macam itu kan terganggu sekolahnya. Nah, akhirnya orang tuanya juga nggak mau gitu. Itu kesulitan kita. Tapi nanti kita akan coba ke depan ini dengan membina atlet untuk menjadi anak asuh ya, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Kita akan coba tarik mereka nanti sambil membantu mereka juga untuk menyokong bersekolah, kemudian supaya membimbing mereka juga untuk berprestasi dalam olahraga. Itu ke depan kami akan programkan itu. Hampar lagi. Dengerin aku dulu. Aku tuh nggak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Semenjak Pak Haji Rusliansah memimpin Persatuan Golop di Kalbar, memang sudah sangat signifikan perkembangan daripada lapangan golop ini, khususnya lapangan yang dikelola oleh beliau. Terus pembinaan daripada bibit-bibit muda pun, seperti anak saya dan anak-anak teman yang lainnya yang umur 10 tahun ke bawah itu sangat diperhatikan oleh beliau, karena untuk driving dan semua alat-alat permainan golop beliau sediakan. Jadi untuk kepemimpinan untuk di Kalbar sangat bagus lah untuk Pak Rusliansah. Oke, melihat perkembangan golf sendiri gimana Pak? Semenjak Bapak terjun bermain golf melihatnya. Kalau khusus di Kalbar ini, semenjak saya bermain golop pada tahun 2004 sampai sekarang 2017, saya lihat dari bibit-bibit permainan ini memang sekarang ini lebih maju. Terus lapangan juga lebih bagus sekarang. Kalau dulu kita bermain golop di lapangan Katulistiwa ini, alam Katulistiwa ini, itu kalau hari hujan kita nggak bisa pakai sepatu golop. Yang bisa hanya pakai sepatu board. Ya, jadi sekarang alhamdulillah sekarang sudah bisa macam Jakarta lah, macam di Jawa atau di Bali, di mana kita bisa pakai sepatu golop. Tidak perlu pakai sepatu board lagi. Jadi saya mengucapkan saya sangat sangat menghargai dari pemimpinan dari Pak Haji Rusliansah. Sehingga saya dan mengharapkan ke depannya banyak bibit-bibit muda yang bisa bisa digali lagi, sehingga atlet-atlet dari Kalbar ini bertumbuh dan bisa mengganti atlet-atlet yang tua. Dan dalam PON pun kita harus ada perwakilannya. Ya. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, saling toleransi. Ya, itu harus kita hindarkan hal-hal yang berbau
wah kamu etnis ini, wah kamu agama ini, itu harus kita lupakan. Karena Sultan Abdurrahman sendiri pada saat itu sudah memberikan contoh bagaimana dia membina, karena kawan-kawan kita dari Tionghoa itu juga dari sejak zaman dahulu sudah ada di sini, ya kan? Jadi tidak ada pembedaan. Itu kita harapkan itu adalah kita sama-sama bersaudara, kita sama-sama sebagai umat manusia dan sama-sama bertuhan, ya kan? Yang kita musuhi adalah orang yang tidak bertuhan, betulnya gitu kan. Nah, negara kita berdasarkan Pancasila, yang jelas sila pertama udah ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi siapapun warga negara, siapapun manusia Indonesia, dia harus bertuhan. Kalau dia tidak bertuhan, berarti dia tidak mengakui Pancasila sebagai asas negara. Ya kan? Nah, yang kedua, memang masyarakat kita ini kan dalam masa pancaroba, dalam masa perubahan. Dari yang dulunya tidak ada apa-apa, dulu jalan banyak rusak, sekarang sudah enak. Ya kan? Kadang-kadang anak muda itu naik motornya tidak tertib lalu lintas. Nah, ini yang perlu diinikan, bahwa bagaimana kita supaya harus taat hukum, ya kan, taat hukum. Dan yang ketiga juga saya berharap kepada anak-anak muda terutama, kiranya dari sekarang harus mengatakan bahwa no drug, no narkoba, ya, harus larikan keinginan. Kalau ada keinginan itu larikan ke olahraga. Mari kita berolahraga, karena dengan olahraga ini badan menjadi sehat, ya kan? Tidak ada terpikir yang macam-macam, gitu loh. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam area yang lingkungan obat-obatan ini mungkin jiwa kita rusak. Seperti sekarang kan, yang ada obat yang namanya PCC itu bukannya rusak lagi, bahkan udah menjadi hilang akal memakan obat itu. Bayangin bagaimana generasi kita yang akan datang nantinya kalau sampai anak-anak kita terlibat di dalam kegiatan narkoba. Dan saya sangat sependapat, sangat setuju bahwa boleh hiburan malam itu silakan, ya, jadi masalah itu memang untuk refreshing. Tetapi kita mengharapkan dari pihak aparat juga harus benar-benar mengawasi peredaran obat-obat terlarang ini. Karena anak-anak kita kasihan, ya, apalagi udah ada sindikat, dan kita juga dikatakan bahwa importer narkoba yang terbesar karena melalui perbatasan. Nah, ini yang sangat kita mari kita sama-sama, masyarakat semua harus benar-benar peduli. Kalau ada dengar kabar begitu, laporkan saja. Kalau atau katakanlah tahu-tahu anak kita atau cucu kita misalnya kena, jangan malu, minta bantuan kepada BNN untuk supaya direhabilitasi secepat-cepatnya. Jangan malu, disembunyikan, ya kan? Wah, kan nanti anak saya, waduh, narkoba, nanti ketahui tetangga saya begini. Sebelum dia menjadi yang ketagihan, itu harus dilaporkan secepat-cepatnya.